Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan standar enkripsi tingkat lanjut dari jurnal yang berjudul Kriptografi dan Network Security Studies. Saya Muhammad Iqbal Ramdhani. Saya Dwiki Ramadhani. Saya Gilang Nur Afik. Yang pertama ada Advanced Encryption Standard atau disingkat AES. Advanced Encryption Standard diterbitkan oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology pada tahun 2001. AES adalah Cipher Block Symmetries yang dimaksudkan untuk menggantikan DES sebagai standar yang disetujui untuk berbagai aplikasi. Dalam bab ini, pertama-tama kita melihat kriteria evaluasi yang digunakan oleh NIST untuk memilih kandidat untuk AES dan kemudian memeriksa cipher itu sendiri. Dibandingkan dengan cipher kunci publik seperti RSA, struktur AES, dan sebagian besar cipher simetris sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan semudah RSA dan algoritma yang serupa. Dengan demikian, pembaca dapat memulai dengan versi AES yang disederhanakan. Kemudian ada asal-usul AES. NIST mengeluarkan versi baru dari standar DES-nya, yang menunjukkan bahwa DES hanya boleh digunakan pada sistem lama, dan bahwa triple DES digunakan. 3DES memiliki dua atraksi yang menjamin penggunaannya secara luas selama beberapa tahun ke depan. Pertama, dengan panjang kunci 168 bit. Ia mengatasi kerentanan terhadap serangan brute force DES. Yang kedua, algoritma enkripsi yang mendasari dalam 3DES atau triple DES sama seperti pada DES. Algoritma ini telah mengalami lebih banyak pengawasan daripada algoritma enkripsi lainnya dalam jangka waktu yang lebih lama, dan tidak ada serangan kriptoanalis yang efektif berdasarkan algoritma daripada brute kekuatan telah ditemukan. Dengan demikian, ada tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa triple DES sangat tahan terhadap kriptoanalis. Jika keamanan adalah satu-satunya pertimbangan, maka triple DES akan menjadi pilihan yang tepat untuk algoritma enkripsi standar selama beberapa dekade mendatang. Kelemahan utama dari triple DES adalah bahwa algoritma relatif lamban dalam perangkat lunak. DES asli dirancang untuk implementasi perangkat keras pertengahan 1970-an dan tidak menghasilkan kode perangkat lunak yang efisien. Triple DES yang memiliki putaran 3 kali lebih banyak dari DES juga lebih lambat. Kelemahan sekunder adalah bahwa DES dan triple DES menggunakan ukuran blok 64 bit. Untuk alasan efisiensi dan keamanan, ukuran blok yang lebih besar diinginkan. Karena kelemahan ini, triple DES bukanlah kandidat yang masuk akal untuk penggunaan jangka panjang. Sebagai pengganti, NIST pada tahun 1997 mengeluarkan seruan untuk proposal untuk Advanced Encryption Standard atau AES yang baru, yang seharusnya memiliki kekuatan keamanan yang sama dengan atau lebih baik dari triple DES dan secara signifikan meningkatkan efisiensi. Selain persyaratan umum ini, NIST menetapkan bahwa AES harus menjadi cipher block simetris dengan panjang blok 128 bit dan dukungan untuk kunci. Panjang bitnya ada 128, 192, dan 256 bit. Berikut adalah kriteria evaluasi NIST untuk AES per 12 September 1997. Yang pertama, dalam faktor keamanan, yang pertama ada keamanan aktual dibandingkan dengan algoritma lain yang dikirimkan. Yang kedua ada keacakan sejauh mana output algoritma tidak dapat dibedakan dari permutasi acak pada blok input. Yang ketiga ada faktor kesehatan, yaitu dasar matematis untuk keamanan algoritma. Yang keempat, faktor keamanan lainnya yang diangkat oleh publik selama proses evaluasi.
termasuk setiap serangan yang menunjukkan bahwa keamanan sebenarnya dari algoritma adalah kurang dari kekuatan yang diklaim oleh pengirim. Yang kedua dari faktor biaya. Yang pertama itu ada persyaratan lisensi. NIST bermaksud bahwa ketika ES dikeluarkan, algoritma yang ditentukan dalam ES akan tersedia di seluruh dunia, non-eksklusif, dasar bebas royalti. Yang kedua ada efisiensi komputasi. Evaluasi efisiensi komputasi akan berlaku untuk implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis putaran 1 oleh NIST akan fokus terutama pada implementasi perangkat lunak dan khususnya pada satu kombinasi untuk blok kunci 128/128. Lebih banyak perhatian akan diberikan pada implementasi perangkat keras dan kombinasi ukuran blok kunci yang didukung selama analisis putaran kedua. Efisiensi komputasi pada dasarnya mengacu pada kecepatan algoritma. Komentar publik tentang efisiensi masing-masing algoritma, terutama untuk berbagai platform dan aplikasi, juga akan dipertimbangkan oleh NIST. Yang terakhir ada persyaratan memori. Memori yang diperlukan untuk menerapkan algoritma kandidat untuk implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Dari algoritma juga akan dipertimbangkan selama proses evaluasi. Analisis putaran 1 oleh NIST akan fokus terutama pada implementasi perangkat lunak. Lebih banyak perhatian akan diberikan pada implementasi perangkat keras selama 2 putaran. Persyaratan memori akan mencakup faktor-faktor seperti jumlah gerbang untuk implementasi perangkat keras dan ukuran kode persyaratan RAM untuk implementasi perangkat lunak. Selanjutnya ada transformasi bit pengganti. Transformasi bit pengganti ke depan yang disebut subbit adalah pencarian tabel sederhana. AES mendefinisikan matriks 16x16 nilai bit yang disebut S-box atau yang berisi permutasi dari semua kemungkinan nilai 256 bit. Tiap bit individual state dipetakan ke bit baru dengan cara berikut. 4 bit paling kiri dari bit digunakan sebagai nilai baris dan 4 bit paling kanan digunakan sebagai nilai kolom. Nilai baris dan kolom ini berfungsi digunakan sebagai sebagai indeks ke dalam kotak S, memilih nilai output 8 bit yang unik. Misalnya, nilai hexadesimal. Terus ada reference row 9. Ada kolom left of the box. Ada which contain the value. Ada accordingly the value. Put into the value. Selanjutnya ada transformasi shift rows. Transformasi baris shift maju yang disebut shift rows. Baris pertama negara tidak diubah. Untuk baris kedua, pergeseran kiri melingkar 1 bit dilakukan. Untuk baris ketiga, pergeseran kiri melingkar 2 bit dilakukan. Untuk baris keempat, pergeseran kiri melingkar 3 bit. Selanjutnya ada transformasi mix column. Transformasi kolom campuran maju yang disebut mix column beroperasi pada setiap kolom secara individual. Tiap bit kolom dipetakan menjadi nilai baru yang merupakan fungsi dari keempat bit di kolom itu. Dan selanjutnya oleh saya yang akan dilanjutkan yang pertama yaitu cipher inverse setara. Sandi deskripsi AES tidak identik dengan sandi enskripsi. Artinya urutan transformasi untuk deskripsi berbeda dari untuk enskripsi. Meskipun bentuk dari jadwal kunci untuk enskripsi dan deskripsi adalah sama, ini memiliki kelemahan bahwa buah perangkat lunak atau modul firmware terpisah diperlukan untuk aplikasi yang memerlukan enskripsi dan deskripsi. Namun,
ada versi setara dari algoritma deskripsi yang memiliki struktur yang sama dengan algoritma enskripsi. Versi yang setara memiliki urutan transformasi yang sama dengan algoritma enskripsi dalam kurung dengan transformasi diganti dengan kebalikannya. Untuk mencapai kesetaraan ini, diperlukan perubahan jadwal utama. Dua perubahan terpisah diperlukan untuk membawa struktur deskripsi sejalan dengan struktur enskripsi. Putaran enskripsi memiliki struktur sub-bytes, shift rows, mix columns, add round key. Putaran deskripsi standar memiliki struktur in shift rows, in sub-bytes, add round key, in mix columns. Dengan demikian, dua tahap pertama dari putaran deskripsi perlu dipertukarkan dan dua tahap kedua dari putaran deskripsi perlu dipertukarkan. Selanjutnya yaitu transformasi mix columns. Transformasi kolom campuran maju yang disebut mix column beroperasi pada setiap kolom secara individual. Tiap byte kolom dipetakan menjadi nilai baru yang merupakan fungsi dari keempat byte di kolom itu. Pertukaran in shift rows and in sub bytes. In shift rows mempengaruhi urutan byte dalam state tetapi tidak mengubah isi byte dan tidak bergantung pada isi byte untuk melakukan transformasinya. In sub bytes mempengaruhi isi byte di negara tetapi tidak mengubah urutan byte dan tidak bergantung pada urutan byte untuk melakukan transformasi. Dengan demikian, kedua operasi ini bolak-balik dan dapat dipertukarkan. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi bab 5 dari jurnal yang sudah tertera. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.